Sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebaguna pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadrat 1 atau sudut lancip 0 kurang 90 derajat. Rumus sudut berelasi. Dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadrat lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut negatif. Sudut relasi kuadran 1. Untuk A lancip, maka 90 derajat kurang tetan derajat menghasilkan sudut-sudut kuadrat 1. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut relasi kuadran 2. Untuk A lancip, maka 90 derajat tambah tetan kuadrat dan 180 derajat kurang tetan kuadrat menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut berelasi kuadran 3. Untuk A lancip, maka 180 derajat tambah tetan kuadrat dan 270 derajat kurang tetan kuadrat menghasilkan sudut kuadran 3. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sudut relasi kuadran 4. Untuk A lancip, maka 270 derajat tambah tetan kuadrat 360 derajat kurang tetan kuadrat dan 360 derajat tambah tetan kuadrat menghasilkan sudut kuadrat 4. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke contoh soal, mari kita pahami rumus berelasi tetap. Di sini kita akan membatasi bentuk sudut berelasinya dengan menggunakan sudut berelasi yang tetap. Adapun relasi yang tetap, kita melibatkan 180 derajat dan 360 derajat. 180 derajat itu kita menggunakan pada kuadran 2 dan kuadran 3. Sedangkan 360 derajat itu digunakan pada kuadran 4. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari sin 330 derajat tambah 2 cos 240 derajat kurang sin 210 derajat. Penyelesaian soal: sin 330 derajat tambah 2 cos 240 derajat kurang sin 210 derajat sama dengan sin 270 derajat tambah 60 derajat tambah 2 cos 270 derajat kurang 30 derajat kurang 270 derajat kurang 60 derajat sama dengan min cos 60 derajat tambah 2 sin 30 derajat kurang min cos 60 derajat sama dengan 1/2 tambah 1 tambah 1/2 sama dengan 1. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Mulai dari sin 330 derajat. Sin 330 derajat memakai rumus kuadran 3. Jadi memakai 270 derajat. 270 derajat ditambah berapa menghasilkan 330 derajat, yaitu 60 derajat. Baik, kita masuk ke cos 240 derajat. Cos 224 derajat kita memakai rumus kuadran 3, yakni 270 derajat. 270 derajat dikurang berapa menghasilkan 240 derajat, yaitu 30 derajat. Dan kita masuk ke sin 210 derajat. Sin 20 derajat memakai juga rumus kuadran 3, yakni sin 270 derajat. 270 derajat dikurang berapa menghasilkan 210 derajat, yaitu 60 derajat. Jadi kita keluarkan sama dengan min cos 60 derajat tambah 2 dipindah yang di atas dipindahkan turun, cos 60 derajat tambah 2 sin 30 derajat kurang min cos 60 derajat. Totalnya itu 1/2 tambah 1 tambah 1/2 sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 120 derajat tambah cos 225 derajat kurang cos 30 derajat. Penyelesaian soal: sin 120 derajat tambah cos
225 derajat kurang cos 30 derajat sama dengan sin 90 derajat tambah 30 derajat tambah cos 180 derajat tambah 45 derajat min cos 30 derajat sama dengan cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kurang cos 30 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Sin 225 derajat kita memakai rumus kuadran 2 yakni 90 derajat. 90 derajat ditambah berapa menghasilkan 120 derajat, yaitu 30 derajat. Yang kedua cos 225 derajat. Cos 225 derajat kita pakai rumus kuadran 2 yakni 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa menghasilkan 45 derajat, yakni 180 derajat ditambah berapa menghasilkan 225 derajat, yakni 45 derajat. Dan cos 30 derajat. Cos 30 derajat dikurang berapa menghasilkan 30 derajat, yakni 0. Jadi kita pindahkan sama dengan cos 30 derajat tambah cos 45 derajat kurang cos 30 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sekian. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sin 180 derajat sama dengan sin 180 derajat kurang 0 derajat sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Baik, kita bahas cara pengerjaannya. Sin 180 derajat sama dengan, kalau 180 derajat kan perbatasan antara kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi kita boleh menggunakan konsep relasi di kuadran 2 dan oleh kuadran 3. Misalkan kita ambil konsepnya relasi kuadran 2, berarti yang tetapnya sin 180 derajat kurang dikurangi berapa hasilnya 180 derajat, berarti dikurangi 0 derajat sama dengan tetap jadi sin 0 derajat di kuadran 2 sin bernilai positif, maka sin 0 derajat sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Sin 50 derajat sama dengan sin 90 derajat kurang 40 derajat sama dengan cos 50 derajat. Baik, kita bahas contoh soalnya. Sin 50 derajat ini kuadran 1, maka kita gunakan relasi berubah. Sin 60 derajat dikurangi dengan 40 derajat sama dengan sin berubah menjadi cos 50 derajat. Baik, kita masuk ke nomor 4. Tan 120 derajat sama dengan tan 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan min tan 60 derajat sama dengan min akar 3. Tan 120 derajat kita gunakan yang tetapnya dulu. Tan 120 derajat kan kuadran 2, berarti kuadran 2 melibatkan sudut 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan tan 60 derajat. Ingat ya, tan ini di kuadran 2, maka tan berubah bernilai negatif. Tan 60 derajat sama dengan min akar 3. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat kurang 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Baik, kita jelaskan cara pengerjaannya. Cos 150 derajat 150 derajat di kuadran 3 sehingga melibatkan cos 180 derajat kurang 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, maka negatif cos 30 derajat itu min 1/2 akar 3. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ke-7. Cos 270 derajat sama dengan cos 189 derajat tambah 90 derajat sama dengan min 90 derajat sama dengan 0. Baik, kita bahas cara pengerjaannya. Cos 270 derajat itu akan batas antara kuadran 3 dan kuadran 4, berarti bisa memilih salah satu kuadran. Misal kita ambil kuadran 3 yang tetapnya adalah cos 180 derajat tambah 90 derajat.
Tetapi jadi cos 90 derajat di kuadran 3 cos bernilai positif. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ke-8. Sin 210 derajat sama dengan sin 180 derajat tambah 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Baik, kita masuk ke cara pengerjaannya. Sin 210 derajat bernilai, berarti ini yang tetapnya sin itu kuadran 3. Maka kuadran 3 kita melibatkan 180 derajat. Berarti sin 180 derajat tambah 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka hasilnya negatif, yaitu min 1/2. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ke-9. Cos 315 kuadrat sama dengan cos 360 kuadrat kurang 45 kuadrat sama dengan positif cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Baik, kita masuk ke pembahasan soal cos 315 derajat. Yang tetapnya cos ini kuadran 4, yang tetapnya melibatkan 360 derajat. Maka cos 360 derajat kurang 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Yang lalu analisis cos kuadran 4 bernilai positif, maka positif cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ke-10. Tan 225 derajat sama dengan tan 180 derajat tambah 45 derajat sama dengan tan 45 derajat sama dengan 1. Baik, kita masuk ke cara pengerjaannya. Tan 225 derajat sama dengan yang tetapnya adalah tan memakai kuadran 3, berarti yang tetapnya memakai 180 derajat. Berarti tan 180 derajat tambah 45 derajat sama dengan tan 45 derajat. Tan di kuadran 3 bernilai positif, maka tan 45 derajat sama dengan 1. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.